Assalamualaikum, hai semua, kembali di channel Nimah Zaita. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan dan mari kita melaksanakan ibadah siam Ramadan ini dengan penuh semangat, penuh penghambaan, dan berharap kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat serta kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Masih tetap di rumah saja, kita akan beraktivitas di rumah Ramadan bersama keluarga. Beberapa hari minggu kemarin saya mencoba mencari buku yang pas untuk dibacakan dengan anak atau bersama anak, sehingga aktivitas Ramadan bersama anak. Menemukan buku dengan judul 365 hari bersama Rasulullah atau 365 hari bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini sebagai cara untuk mencintai Rasulullah. Buku ini diceritakan kembali oleh Nur dan Damla. Jadi buku ini diceritakan kembali oleh Nur dan Damla dan ilustrasinya oleh Osman Turhan, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini dibuat dengan bahasa, jadi buku ini dibuat dengan bahasa yang pas, ya. Buku ini dibuat dengan bahasa yang pas, yang bisa digunakan bersama anak. Jadi buku ini dibuat dengan bahasa yang pas, bisa dibaca bersama anak. Kenapa demikian? Karena buku ini diciptakan sedemikian rupa sehingga tiap hari ini bisa dibaca tiap hari sepanjang tahun, dan sudah dipilih 365 kisah Rasulullah. Jadi ini buku ini sangat pas untuk dibacakan bersama anak karena ini bisa dibaca tiap hari sepanjang tahun. Jadi 365 ini sudah dipilih dari kisah Rasulullah. Dan mengingat anak-anak itu mengalami kesulitan, jadi mengingat anak-anak mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, sehingga buku ini dibuat atau dibacakan anak satu kisah satu hari. Jadi dibacakan ke anak satu kisah satu hari. Ini memberikan kesempatan anak untuk dapat merefleksikan satu kisah tersebut, ya, merefleksikan masing-masing kisah, sekaligus membangun rasa ingin tahu anak dan ingin terus ikutin kisah-kisah selanjutnya. Ini dimulai dengan hari pertamanya dengan dia datang ke dunia. Ini dengan judul kisahnya adalah dia datang ke dunia. Dalam bab 1 ini atau hari pertama ini itu bisa dibacakan karena ini sudah dipilih 365 kisah, ini sudah dipilih, ya. Sudah dipilih 365 kisah. Ini saya coba bacakan. Di hari pertama dengan judulnya dia datang ke dunia, ya. Di buku ini sudah dituliskan beberapa apa istilahnya, ya, terkesan bahwa kita seakan-akan kita ada di hari itu. Jadi saya saja membacanya itu ketika di hari pertama membacakan, kita sudah membuat seolah-olah anak diajak masuk ke dalam dunia saat itu, ya. Ini dituliskan dengan situasi kondisi hari itu, saat itu, yang mana saat itu dunia ini, bumi ini dihiasi dengan berbagai bunga yang bermacam-macam warnanya, burung-burung kecil yang mungil, yang lucu gitu, ya, dengan berbagai buah dan jenis sayuran. Selain itu juga digambarkan dengan anak-anak yang riang gembira lari ke sana kemari, sehingga ketika kita bicarakan dengan anak, membacakan dengan anak, kebayang bagaimana keindahan saat itu gitu, ya. Nah, namun dengan keindahan yang demikian rupa, ini banyak peristiwa aneh yang terjadi. Itu sehingga di sini disampaikan banyak orang-orang yang melupakan Allah,
yang sudah menciptakan semua keindahan itu, sehingga anak ini berpikir, kok bisa, Masya Allah, anak-anak kebawa nih, sudah dunia di situ, di bumi itu sangat bagus diciptakannya, banyak anak-anak yang riang gembira, tapi ada juga orang-orang yang melupakan Allah, ya, dan mereka terbiasa minta tidak ke Allah. Jadi zaman itu di bumi itu banyak yang mereka malah menyembah berhala atau menyembah selain Allah. Allah yang menciptakan ternak, menciptakan matahari itu sudah dilupakan karena tidak mereka sembah. Dan banyak orang kaya saat itu menindas orang-orang miskin, dan orang tua diabaikan, orang sakit tidak dirawat. Jadi dengan beberapa catatan ini anak akan, ya Masya Allah, ternyata waktu itu walaupun indah, tapi masih ada orang yang menyia-nyiakan orang tuanya, tidak menghargai orang miskin, jadi memandang rendah orang miskin, sehingga memunculkan anak ada rasa empati nantinya seperti itu. Jadi tadi merefleksikan kisah ini biar anak itu ikut ada rasa akhirnya ada rasa terbawa suasana, kesannya ada di saat itu gitu ya. Ini di buku itu seperti itu, di buku ini. Nah, sulit bagi dunia untuk menyambut orang-orang yang tidak mengenal belas kasih dan perilaku seperti itu di tempat yang indah. Jadi ini benar-benar bagaimana suasana di bumi saat itu, suasana di sana saat itu, yang mana orang sudah tidak ada lagi rasa belas kasihan, sudah mau menangnya sendiri, walaupun sangat indah, banyak burung, bunga-bunga berwarna-warni gitu ya. Nah, sebenarnya sejak Nabi Adam, Allah sudah mengutus banyak para nabi, dan para nabi mengajak kaum mereka untuk menyembah Allah, mengikuti jalan yang lurus. Jadi Allah sudah menurunkan nabi. Jadi di sini anak dilibatkan kembali, diinformasikan kembali bahwa Allah telah mengutus seorang nabi di zamannya. Jadi 500 tahun sudah berlalu kedatangan Nabi Isa. Dunia sudah siap menerima kedatangan nabi untuk menghentikan ketidakadilan. Nah, kemudian kapan ia datang? Nah, ini di akhir pembahasan di buku itu, di bacaan itu, seakan-akan anak dibawa untuk lebih tahu lagi besok kisahnya apa lagi, karena di sini ditanyain, namun kapan ia akan datang. Jadi di situ anak dibawa untuk kembali semangat rasa ingin tahunya. Dan sekali lagi ini sangat bagus, nanti kita akan coba baca untuk di hari keduanya, karena di hari pertama sudah kapan dia akan datang ke dunia. Dan mudah-mudahan para ibu-ibu yang lain ataupun kita yang hari ini Ramadan tetap di rumah, beraktivitas di rumah, bisa mendapatkan buku ataupun nanti kita akan coba bacakan, dan ini bisa dibacakan kembali ibu untuk anaknya ya. Saya coba. Hari pertama dia datang ke dunia. Saat itu bumi dihiasi bunga warna-warni, burung-burung kecil, lalat-lalat mungil, dan semua jenis buah dan sayuran. Anak-anak berlarian bergembira. Sungai-sungai pun mengalir penuh sukacita, namun keindahan di setiap bagian bumi yang beraneka warna itu bukanlah tempat yang asing. Banyak peristiwa aneh terjadi di mana-mana. Orang-orang melupakan Allah yang sudah menciptakan semua keindahan itu. Mereka tidak menyembahnya, tapi malah menyembah bermacam-macam benda. Sebagian orang menyembah api, sebagian menyembah matahari, bahkan sebagian yang lain menyembah ternak yang mereka makan. Mereka terbiasa meminta pertolongan pada benda yang berbentuk seperti mainan, yang mereka pahat sendiri dari kayu dan batu. Benda-benda itu disebut berhala. Namun sebenarnya Allah lah yang menciptakan batu, api, dan kayu. Dia juga yang menciptakan ternak dan matahari. Allah lah yang seharusnya mereka sembah. Orang-orang kaya menindas orang miskin.
Mereka juga tidak menginginkan anak perempuan. Orang miskin dipandang rendah, orang tua diabaikan, orang sakit tidak dirawat. Pokoknya tidak ada rasa hormat untuk manusia. Tidak ada seorang pun mematuhi aturan dan perintah yang sudah ditetapkan Allah. Yang ada hanyalah kekacauan. Sulit bagi dunia untuk menyambut orang-orang yang tidak mengenal belas kasih dan berperilaku buruk seperti itu di tempat yang indah. Sejak Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah mengutus banyak nabi. Para nabi itu mengajak kaum mereka untuk hanya menyembah Allah, mengikuti jalan yang lurus, berbuat baik dan selalu jujur. Namun, tidak lama kemudian setan menyesatkan kaum nabi itu, membuat mereka lupa semua perintah dan larangan yang sudah disampaikan nabi mereka. 500 tahun sudah berlalu sejak kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Dunia sudah siap menerima kedatangan nabi lain untuk menghentikan ketidakadilan, penindasan, kekejaman yang terjadi di mana-mana. Dan nabi itu akan datang. Dan nabi itu akan datang dengan membawa kedamaian, dengan membawa keadilan dan kemakmuran bagi dunia. Namun, kapankah ia akan datang? Nah, itu anak-anak Anda sekalian, ibu-ibu sekalian, ini bisa dibacakan atau kan bisa diperdengarkan bahwa ini hari pertama kapan dia datang di dunia. Demikian buku ini kita coba baca, satu hari satu kisah. Kita akan lanjutkan untuk kisah hari kedua. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. 365 hari bersama Nabi Muhammad SAW. Kita tetap di rumah saja. Beraktivitas di rumah. Jadikan rumah kita rumah yang sakinah, rumah kita yang indah, enak untuk bisa dijadikan tempat aktivitas. Insya Allah berkah dan sakinah. Jadikan rumah kita berkah dan sakinah dengan kita tetap beraktivitas di rumah saja. Insya Allah ini ada saya akan bacakan hadis. Janganlah menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, ataupun di dalamnya bisa dipakai untuk aktivitas. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kita lanjutkan untuk kisah selanjutnya di channel selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye.